Shalom sahabat yang dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, saya akan mereaksi kesaksian seorang mualaf ya. Bagaimana mualaf ini banyak sekali pernyataannya yang menurut saya bercampur dengan dusta, fitnah. Aduh, luar biasa. Bahkan hal-hal yang brutal yang dia sampaikan ini sangat-sangat di luar nalar. Dan saya tidak habis pikir kenapa mualaf ini begitu banyak yang nonton dan banyak yang percaya. Kalau kita lihat ya di YouTube, kesaksian dia ini bisa sampai jutaan yang nonton, sahabat, ratusan ribu yang nonton, dan banyak yang percaya bahwa orang Kristen melakukan sesuatu kekerasan kepada seorang mualaf. Ya, mualaf ini sebenarnya adalah mualaf lama ya, tetapi saya melihat di medsos jarang direaksi gitu ya, dan saya mencoba mereaksi hal ini. Ya, beberapa mualaf yang menurut saya fitnahnya sangat keji. Ya seperti yang di Papua itu juga ya, siapa itu ya, Ustadz apa yang ngomong bahwa orang Papua jarang mandi lalu dikasih sabun untuk memualafkan gitu kan. Itu kan fitnah-fitnah yang menurut saya sudah di luar batasan kepada orang Kristen. Dan kita sebagai orang Kristen menurut saya wajib hukumnya menyampaikan ini supaya tidak ada fitnah di antara kita. Apalagi kesaksian Ki Rahmat Hidayat ini yang menurut saya ini bohong besar, sahabat. Karena kesaksiannya beredar sekali di internet ya, beredar sekali, dan harus diluruskan karena penonton dia bukan sedikit, sampai jutaan loh. Orang-orang Kristen aja yang penontonnya masih ribuan orang, masih puluhan ribuan orang gitu ya, sudah ditangkapi. Tetapi ini kesaksian-kesaksian dusta fitnah gini sampai juta-jutaan dibiarkan. Saya curiga satu saat ini juga dikasih nih penghargaan, dikasih award karena berdusta demi agama. Miris kita, sahabat, miris. Ya, kita reaksi dulu kesaksiannya, apa yang dia sampaikan. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya ini adalah video cuplikan ya, yang sebenarnya kalau kita tonton secara full ada 1 jam lebih, hampir 2 jam. Ada begitu banyak pernyataan dia yang sangat tidak masuk akal. Contoh, dia berkata tahun 60-an ketika dia menjadi ketua misionaris se-Asia, dia bergaji ratusan juta pada masa itu. Nah, dari logika kita saja sahabat, tidak mungkin di tahun 60-an orang bisa bergaji ratusan juta. Karena kita tahu nilai mata uang pada masa itu ya sangat kecil ya. Bayangkan uang 5 rupiah aja masih laku pada masa itu. Kalau sudah ratusan juta sudah bisa beli pulau ya, kalau semahal itu gaji dia. Dan kedua, tidak ada istilah ketua misionaris seperti apa yang dia sampaikan, bahwa dia menjadi ketua misionaris itu punya misi untuk menghancurkan masjid-masjid, untuk menghancurkan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke, itu kata dia. Dan itu adalah bohong besar, karena di Kristen itu tidak ada visi yang begitu. Kalau nggak percaya, tanya semua pendeta, tanya PGI, apakah ada misi orang Kristen untuk menghancurkan masjid dan untuk menghancurkan pesantren-pesantren. Itu adalah bohong besar. Sekarang kita lihat apa yang dia sampaikan, sebuah fitnah kepada TNI dan polisi yang ikut menganiaya dia, katanya ketika dia masuk Islam. Saya katakan kepada rekan saya bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua, karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun apa daya yang saya terima dari mereka, maaf, saya bukan berkasih anak ibu dan bapak, tidak. Yang masih saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan. Itu urusan dia sahabat ya, urusan dia bagaimana dia masuk Islam, itu hak dia saudaraku. Kalau dia tidak mau menerima keselamatan, ya itu hak dia. Karena di kekristenan ini diberikan Tuhan kita kehendak bebas. Yuk kita dengar lagi sahabat. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempel di tangan kiri saya. Lalu saya ditempurkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Waduh. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai polisi. Astagfirullah. 13 tulang punggung yang patah untuk mengenal Islam.
Wow. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Wah. Tapi Allah Maha di atas Maha, Allah memberi rencana lain untuk saya atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya. Saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan. Sampai menangis bapak ini menceritakan kebohongan dia. Kenapa ini langsung saya katakan bohong? Ini jelas saudaraku, bohong. Karena gereja tidak pernah bekerja sama dengan polisi, dengan TNI untuk menganiaya para mualaf-mualaf, apalagi melakukan kesadisan seperti ini kepada mualaf. Ini bohong saudaraku. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan pernyataan dia ini kepada pihak yang berwajib, pihak keamanan negeri kita? Bagaimana fitnah dia kepada TNI dan polisi yang ikut menganiaya dia karena dia masuk Islam? Tidak ada begitu sahabat. Dan kita melihat bagaimana fakta-fakta saat ini ya. Ini terjadi loh. Tidak mungkin ada gereja bekerja sama dengan polisi TNI untuk menganiaya dia. Ini bohong besar. Dia sudah memfitnah TNI dan polisi karena dia tidak bisa membuktikan ini sahabat. Fitnahan dia ini tidak bisa saudaraku. Makanya saya heran video ini ditonton jutaan orang dan banyak orang komen di situ percaya dan berkata ngeri sekali ya. Pihak kepolisian kita, TNI kita, padahal Indonesia adalah negara mayoritas Islam, tetapi pada faktanya kata komentator-komentator, polisi dan TNI membela gereja, menganiaya para mualaf-mualaf katanya gitu. Nah itu kan jadi terjadilah pemikiran seperti itu ketika Bapak Rahmat Hidayat ini menyampaikan dustanya di hadapan jemaah. Ya saya jujur, saya katakan ini dusta sahabat, karena ini tidak bisa dibuktikan dan ini tidak terbukti loh. Makanya saya langsung katakan ini dusta. Mohon maaf saja ya, saya jarang mereaksi orang langsung ngomong dusta, tapi kali ini saya katakan ini adalah dusta besar. Semoga pihak TNI dan polisi menemui Bapak Rahmat Hidayat ini dan mempertanyakan pernyataan dia, apa benar dia pernah dianiaya TNI dan polisi ketika masuk Islam. Ini harus ditanyakan itu loh, karena kalau gereja dia fitnah ya gereja pasti mengampuni, kalau pendeta dia fitnah pasti pendeta mengampuni, Kristen pun ya pasti umat Kristen mengampuni ya, mengasihi Bapak ini. Tetapi kalau polisi dan TNI dia fitnah, nah ini kan tidak boleh sahabat. TNI, polisi itu adalah pengaman untuk semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, agama kepercayaan gitu ya. Tidak ada polisi Kristen, polisi Islam gitu yang hanya mengurusi orang-orang mualaf, tidak ada begitu. Nah ini kan sudah memfitnah pihak yang berwajib ya, seakan-akan pihak yang berwajib itu khusus melindungi gereja dan menganiaya para mualaf. Yuk kita dengar lagi sahabat. Sampai menangis bapak ini di hadapan umat, nangis. Kami merasakan panas dari kaki kiri saya dan tidak ada sebelah kanan saya, pedihnya di tangan saya, ngilunya di punggung saya. Saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini asing di mulut saya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Belum pernah sekalipun saya belajar kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini pengen mengenal Islam. Ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari Kansa 14 dan dari Dewan Gereja Indonesia bahwa saya telah murtad masuk agama Islam. Begitu saya nyampe di rumah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, pakaian saya, ijazah saya, semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya di hadapan mata saya. Waduh. Dan alhamdulillah saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu putri-putri saya menyiramkan minyak kelapa panas ke muka saya masih diselamatkan oleh Allah. Minyak kelapanya tumpah di punggung saya. Ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya, bukan orang lain. Lalu kepala saya dilempar pakai copet, dipukuli pakai stik asdi, tapi saya diusir caci maki dengan kata-kata syarat keji yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri. Nyawa di hadapanku anjing, setan, babi, iblis,
Jangan menginjak rumah ini, haram rumah ini berikan kepada setan dan iblis semacam kau. Ini adalah darah daging saya sendiri, bukan orang lain. Saya heran ya, saya kok belum pernah nemukan hal begini di kalangan mualaf. Justru saya sendiri kadang-kadang ya menjadi Kristen itu gemas gitu. Kalau ada di kalangan Kristen itu ada anaknya tinggalkan Yesus, kadang-kadang ada pernyataan dari orang tuanya, ya udahlah agama itu sama gitu. Kadang-kadang jujur ya, kalau ada orang begitu di Kristen gemas juga saya, karena hal-hal pernyataan begini sering terjadi saudaraku. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang ada keluarganya di mana gitu ya, di perantauan didengar gitu pindah agama ya, kadang orang tuanya ya mau gitu, satunya Tuhan, lain-lainnya caranya gitu dibilangnya saudaraku. Beberapa kali saya jumpai orang begitu. Nah ini katanya dianiaya keluarga, anak kandung sendiri. Wah sangat brutal sekali keluarganya ini. Berarti bapak ini dulu waktu Kristen tidak benar mendidik anaknya, kan gitu ya, tidak diajarin kasih lah buat anak istrinya, ampunilah musuhmu, tidak diajarin begitu, diajarin kekerasan. Nah ini salah Anda sendiri Pak. Berarti Anda tidak menjadi seorang bapak yang baik waktu Kristen. Anda mengajarin keluarga Anda itu seperti preman. Tetapi yang Anda salahkan justru Kristen. Aneh kan Anda kan Pak. Nah, Anda mendidik keluarga Anda seperti preman pasar, tapi begitu Anda masuk Islam yang Anda salahkan Kristen. Dan alhamdulillah begitu saya meninggalkan rumah tangga saya, hanya pakai pakaian setel yang nempel di badan saya yang penuh dengan minyak kelapa panas. Harta kekayaan berlimpah demi Allah tidak saya bawa serupiah pun, karena saya masuk Islam yang kapal dan istiqomah. Saya harus aminah wa aton. Jangankan harta kekayaan berlimpah, putri-putri saya pun yang 3 saya putuskan. Mulai detik ini Anda bukan darah daging saya bukan bapak Anda, dan Anda bukan putri-putri saya. Titik sampai di sini. Jangan ada lagi perkara darah antara Anda dengan saya. Kenapa saya putuskan pada putri-putri saya yang 3? Karena saya takut besok atau lusa saya meninggal dunia, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, setelah saya selidiki ya dari berbagai media, bapak ini kan kawin lagi sebenarnya, menikah lagi. Jadi makanya dikatakan di sini kenapa saya tinggalkan anak istri saya, dia memfitnah gereja ya, seakan-akan dia diusir gereja, diusir keluarganya, padahal dia pengen kawin lagi sahabat. Saya lihat di media bahwa dia menikah kok nggak salah sudah 3 kali ya, gitu. Bilang aja lah Pak, Anda mau kawin lagi atau lagi bercerai ya, dulunya Anda bukan Kristen gitu ya, tapi ngaku-ngaku Kristen gitu, supaya aman Anda bilanglah Anda dianiaya karena masuk Islam. Sudah hampir 22 tahun lebih ini saya bukan menemukan ini. Namun alhamdulillah, biarpun putri-putri saya tidak ada itu satu pun, Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya tidak saya tukar dengan suatu apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun emas berlian sebesar gunung tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Wah. Karena rekan saya 14 yang dulu menganiaya saya, yang dulu membunuh saya, alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam semua. Sekarang sedang jihad fisabilillah, sedang membela agama Allah, yaitu siar agama Islam di daerah-daerah Nasrani. Itu yang pertama di Papua Barat, di Manokwari. Yang kedua di... Ini saudaraku, katanya yang menganiaya dia dulu, saya nggak tahu apakah dari pihak TNI tersebut atau pihak polisi tersebut, saya nggak tahu. Tetapi katanya orang-orang yang menganiaya dahulu telah masuk Islam dan sekarang berjihad di Papua, kata dia ya. Nah, setahu saya tidak ada jihad di Papua, tidak ada perang agama di sana, saudaraku ya. Jadi ngapain jihad dia di Papua sana? Ini bohong besar, saudaraku. NTT Kampung Kalabai, Kabupaten Alor, yang ketiga di Kalimantan Tengah di samping. Saya mohon bantuan doa dari ibu dan bapak yang hadir malam ini agar saya dan rekan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu dan bapak pengen tahu dakwah Islam dari Nasrani, demi Allah ini tantangannya adalah nyawa. Saya pun di Manokwari sedang menanak nasi Pak. Nyawa. Padahal baru-baru ini kejadian di Padang ya, orang Kristen mau ibadah itu digorok sahabat, mau digorok dia tuh, diancam pakai golok. Ini sekarang dia fitnah seakan-akan orang Kristen akan menghabisi nyawanya, makanya dia katakan ancamannya nyawa. Dan lucunya bapak ini selalu ngomong Nasrani, Nasrani, Nasrani. Mana ada orang Kristen mengaku dirinya Nasrani. Nasrani itu menurut Alkitab ya, buka di Alkitab itu dikatakan bahwa Nasrani itu ajaran dan sekte lain, bukan Kristen. Nasrani, Nasrani terus kata dia. Kalau Allah sudah mengizinkan saya harus meninggal, saya dipanah ini.
adalah kemaluan saya. Allah belum menghendaki satu meninggal. Wah, dipanah kemaluannya katanya sahabat. Waktu di Papua atau di mana itu dia berdakwah katanya kemaluannya dipanah. Lah, emangnya masih laku kemaluannya? Untuk apa kemaluan dia dipanah? Aneh-aneh aja. Berarti sudah mati syahwat nih bapak ini kali ya. 3 cm jarak ini Pak. Sedangkan panah di Manokwari demi Allah bukan 1,20 meter panjangnya, tapi 1,60 meter panjangnya. Ujungnya sudah pakai batu. Ini perjuangan membela agama Allah darah Nasrani. Alhamdulillah perkembangan Islam di daerah Manokwari. Padahal Manokwari akan dijadikan kota Injil. Kalau Manokwari sudah jadi kota Injil, yang pertama tidak boleh ada adat berkumandang, tidak boleh mendirikan masjid. Ini ngawur ini bapak ini. Arti kota Injil itu bukan berarti melarang orang Islam, ini ngawur sekali. Berbeda dengan kepercayaan Anda, Pak. Berbeda. Kalau kota Injil itu artinya kan kota kabar baik ya. Tidak ada urusannya mengurusi agama lain. Kota Injil itu ya mengurusi Injil, mengurusi kekristenan, bukan mengurusi agama lain. Dan di Manokwari lihat saja di internet banyak situ masjid. Ya, orang berhijab pun ada di sana, nggak pernah dianiaya. Arti kota Injil itu bukan mengurusi agama lain, tetapi menyampaikan kabar baik. Ini fitnah lagi yang disampaikan bapak ini tentang Manokwari Papua ya. Padahal Manokwari akan dijadikan kota Injil. Kalau Manokwari sudah jadi kota Injil, yang pertama tidak boleh ada adat berkumandang, tidak boleh mendirikan masjid, tidak boleh ada perempuan yang berjilbab. Alhamdulillah di sana ada 297 orang yang masuk agama Islam, termasuk orang yang memanah saya. Kemarin tanggal 17 Desember saya baru selesai membuat masjid. Dari mana biayanya? Dari hasil pengajian saya. Mohon bantuan. Biaya juga sahabat, ujung-ujungnya ya cari biaya, cari dana juga. Dari mana biayanya? Dari hasil pengajian saya. Oh. Mohon bantuan doa. Karena kadang-kadang rekan saya di sana Pak, maaf, 10 hari lebih tidak pernah ketemu nasi. Jadi makan oleh rekan saya singkong direbus yang penting terganjal perut karena sulit mencari dana untuk dakwah Islam. Dari mana makan mereka sehari-hari? Maaf, dari hasil pengajian saya. Karena mereka lepas dari gereja tidak ada santunan apapun. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita inilah sebagai umat muslim. Oh, jadi menjelek-jelekkan dan memfitnah kekristenan, memfitnah polisi dan TNI, maksudnya mau cari santunan gitu Pak ya. Di Kalimantan Tengah ada 192 orang. Di sana Pak, demi Allah tidak ada masjid satupun. Gereja ada 9. Paling banyak isi gereja 15. Ngawur. Di sana ada masjid Pak. Aduh, ngawur bapak ini. Kasihan Pak, jemaah itu bapak bohongi Pak. Bapak bilang pula di sana tidak ada masjid. Orang. Kalau saya mengadakan sholat berjamaah di Kalimantan ini, pakai kompas di luar, di lapangan. Di atas disiram oleh mereka. Saya bisa berdoa, ya Allah berikan taufik dan Ini fitnah lagi kepada orang-orang Kalimantan sahabat. Dikatakan di sana Islam dianiaya. Ini bohong sekali ya. Tak ada di sana orang nyiram-nyiram hal-hal yang haram-haram gitu di Kalimantan ya kepada umat muslim. Ini fitnah saudaraku, luar biasa. Walaupun saya tidak pernah ke Kalimantan, tapi saya percaya orang Kristen di sana tidak akan melakukan hal begitu mereka, karena mereka tidak tahu kereta nasi itu apa. Alhamdulillah 4 hari kemudian 8 orang yang masuk agama Islam, maka berjumlah 192 orang yang ibu dan ini yang tingginya pada pajak-pajak. Saya mohon bantuan doa dari saya sedang membebaskan tanah, membangun masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk saya untuk meluruskan di sana untuk pembangunan masjid di sana. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang hadir malam ini, barangkali, tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ibu dan bapak mau ikut berjuang membela agama Allah, menyisihkan sedikit rezeki untuk pembebasan tanah di Kalimantan ini, insya Allah hukumnya. ya ujung-ujungnya minta rezeki sahabat, ujung-ujungnya itu. Entah berapa kali ya saya lihat kesaksian-kesaksian begini. Dia jelek-jelekin gereja, dia dianiaya, dipersekusi. Ujung-ujungnya kalau ada bapak ibu yang punya rezeki, silahkan hubungi saya, menyalurkan kepada saya untuk kebutuhan dakwah ini. Seringkali begitu. Itulah sebabnya makanya banyak saudaraku ya akhirnya muslim sendiri berteriak-teriak ya. Saya ada upload videonya, dia katakan mualaf ini penipu, mualaf ini pembohong, dia menipu umat sekian puluh juta, sekian ratus juta katanya gitu ya. Nah itulah penyebabnya, karena memang yang dia saksikan kebohongan dan umat percaya. Ya wajar saja umat itu bisa percaya karena kesaksian ini disampaikan di masjid, di rumah ibadah sahabat. Ya muslim awam pasti berpikir nggak mungkin bapak ustadz ini bohong, apalagi bapak ini kan sudah kihai, sudah ulama gitu, masa dia bohong di masjid gitu. Sehingga inilah dimanfaatkan oleh orang-orang yang menipu seperti Bapak Hidayat ini. Saya jujur saudaraku, saya berani mempertanggungjawabkan kalau memang bapak ini tidak suka dengan pernyataan saya, silahkan email saya
email saya, kenapa kamu tuduh saya penipu. Nah, baik, kita buktikan nanti gitu loh. Bapak silahkan cari bukti-bukti siapa saja yang menganiaya Bapak, polisi, TNI, ya silahkan nanti kita buktikan. Kalau Bapak tidak suka dengan pernyataan saya ini ya, Bapak Rahmat Hidayat, silahkan nanti Bapak buktikan. Kalau Bapak mau lakukan sesuai keinginan Bapak, silahkan lakukan gitu, tidak apa-apa. Saya mampu menyatakan pernyataan saya bahwa memang Bapak berbohong, berdusta gitu. Barangkali ibu dan bapak untuk berjuang membela agama Allah, menyisihkan sedikit rezeki untuk pembebasan tanah Kalimantan ini, insya Allah hubungi saya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah mungkin tausiah saya yang saya bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat pula untuk ibu dan bapak. Ya, itulah sahabat reaksi dari saya mengenai kesaksian Kihai Ustadz Rahmat Hidayat ini. Kesaksiannya sangat memfitnah gitu ya. Dan kepada saudara umat muslim, ya sungguh alangkah baiknya ini Ustadz jangan diundang lagi ceramah-ceramah ke masjid ini menurut saya, karena ini dusta semua yang disampaikannya ini. Saudara saya umat muslim, ya waspada saja, karena ketika dia berceramah ini bohong saudaraku. Tidak ada gereja itu bekerja sama dengan polisi. Itu sih saran saya, tetapi semua saya serahkan kepada umat muslim ya. Ini hanya saran saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.